Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Dan juga salam jazz. Rekan-rekan insan pers dan media yang saya banggakan, saya didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur dan juga asisten 3, bersama juga ada dari Pemprov NTT, juga Kadis Pariwisata dari Kementerian serta dari Bank NTT. Jadi pada intinya kami ingin menyampaikan kegiatan besar yang akan diadakan pada tanggal 31 Agustus hari Sabtu nanti. Kegiatan itu adalah Kupang Exotic Run. Jadi ada 5K dan juga 10K. Ini merupakan kerjasama dengan PB Pasir Pusat juga yang memberikan bimbingan dan arahan untuk pelaksanaan lomba ini. Sampai dengan tanggal 17 Agustus pada saat penutupan pendaftaran tercatat 4.300 pelari yang akan mengikuti lomba ini, termasuk dari luar NTT dan dari Jakarta. Jadi pelaku untuk penutupan dan sifatnya gratis atau tidak dipungut bayaran. Jadi kita harapkan kegiatan ini dapat menggali potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk di bidang atletik, lebih khusus lagi di lari jarak menengah, 5K dan juga 10K. Ini merupakan salah satu wadah untuk pembinaan, apalagi kita juga akan berlagak di PON dan NTT akan menjadi tuan rumah PON pada tahun 2028. Jadi ini merupakan salah satu ajang yang kita harapkan bisa masuk dalam kalender PASI dan juga bisa mengattract wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Karena berlari di Indonesia Timur itu sensasinya pasti berbeda. Yang saya bangga sekali dengan kaos ini, ya. Dan kita harapkan event ini akan dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Dan akan ada acara khusus juga untuk menghormati legenda atletik NTT. Kita akan mengundang keluarga dari almarhum Bapak Edward Busni Bunobe dan juga Ibu Belmi Jusumbai dan Ibu Katrina Kasinasi. Mereka yang mengibarkan bendera NTT di level nasional maupun internasional. Jadi nanti akan ada tanda kasih sebagai tanda ingat dari Pemprov NTT untuk keluarga almarhum dan juga untuk Ibu Katrina dan Ibu Belmi Jusumbai. Itu untuk kegiatan Kupang Exotic Run. Kenapa disebut eksotik? Karena memang kita mencampurkan memasukkan unsur budaya di sana. Ya. Nanti 100 pelari pertama akan menggunakan pria ikat kepala bermotif tenun NTT, yang wanitanya pemberi selendang pinggang yang bermotifkan juga tenun NTT. Ya, dan kita harapkan di setiap kecamatan yang diawati akan ada semacam atraksi budaya, sehingga ini akan tidak sekedar lomba lari, tetapi juga ada unsur budaya, sehingga akan membuat Kupang Exotic Run ini berbeda dengan lomba lari lainnya. Dan kita harapkan pada akhirnya juga akan meningkatkan perekonomian, khususnya melibatkan UMKM. Nanti akan ada pameran dari UMKM, jadi kita harapkan bisa menjerat ekonomi lokal. Dan
pada intinya kita harapkan nantinya ini akan berlanjut masuk kalender dan akan menjadi ajang rutin untuk lomba lari. Mungkin di kedepannya kita akan adakan juga maraton, sehingga ini akan menjadi ajang pembinaan juga bagi potensi atlet-atlet yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk Kepala Sakitran mungkin penjelasan singkatnya seperti itu, dan malam harinya juga bertempat di halaman gedung Sasando ini akan diadakan Kupang Jazz Festival. Kita mengundang grup legend dari Jakarta, Krakatau. Ini juga untuk meningkatkan minat terhadap musik bagi anak-anak muda. Nanti juga akan tampil local band dan ini juga tidak dipungut bayaran tiket, tidak ada tiket ya. Jadi ya lebih ke pesta rakyat sesungguhnya, pagi sampai dengan malam ya. Dan kita harapkan event ini juga akan menjadi puncak dan memeriahkan acara Kupang Sakitran. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari kami. Pak Kepala Perwakilan BI, mungkin ada yang akan disampaikan siapa? Terima kasih Bapak Pejabat Gubernur NTT, Bapak Ayuda Diarkalake. Yang berbahagia teman-teman media, ada 3 hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, Bank Indonesia selalu konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di NTT, dan ini menjadi satu momentum bagaimana pertumbuhan NTT akan bergerak maju di tahun-tahun yang akan datang. Sampai dengan akhir bulan ini, kita berterima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi NTT yang sudah mampu mengendalikan inflasinya sampai di bawah inflasi nasional. 0,85% per Juli 2024. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Yang menjadi PR dari pemerintah daerah Provinsi NTT adalah bagaimana memicu pertumbuhannya menjadi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dan ini adalah momentum. Kenapa disebut lari? Karena kita harus mengejar, kita harus berlari untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dari nasional. Dan kenapa lari? Karena di dalam komunitas lari, di situ menjadi simbol kebersamaan, menjadi simbol sinergi, sehingga tidak mungkin Pemda NTT sendirian untuk mendorong pertumbuhan, tetapi perlu sinergi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di Provinsi NTT. Oleh karena itu Bank Indonesia sangat mendukung. Dan yang ketiga, harapannya kenapa lari? Karena dengan lari ini kita bisa menciptakan suasana pertumbuhan dengan rasa kegembiraan. Kemudian yang kedua, dengan lari akan memicu, memberikan dampak tidak hanya kepada atlet, tetapi juga kepada pariwisata, akan mendatangkan pelari-pelari. Tadi disampaikan oleh Pak Pejabat, tidak hanya dari NTT tetapi juga dari luar NTT. Itu yang pertama. Yang kedua, akan berdampak kepada hotel, akomodasi, dan yang ketiga nanti pada akhirnya akan berdampak kepada UMKM, kuliner, tenun, dan segala macam. Ini semuanya menjadi satu momentum, dan harapannya kami mohon kita semua menyukseskan acara ini menjadi acara kita bersama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang memberikan ide yang sangat luar biasa, sehingga eksekutan juga ini bisa terselenggara dengan baik. Tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Pejabat dan juga
Bapak Kepala Bank Indonesia bahwa ini memiliki efek domino yang cukup luar biasa, karena selain kita melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, tentu juga akan memberikan nuansa positif bagi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan harapan kami bahwa kegiatan SOP Tani ini itu bisa berlangsung setiap tahunnya, sehingga bisa memperkenalkan terkait dengan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Karena kita tahu bersama bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling utama yang bisa menggeret sektor-sektor lainnya. Dan yang terpenting bahwa dengan kegiatan ini bisa memberikan pertumbuhan ekonomi dan juga ada dampak yang sangat berarti bagi pengembangan usaha UMKM kita. Dan ini yang sangat kami harapkan ke depan. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, saya Roni Banase, Portal Berita Negara Indonesia. Bapak mohon disampaikan waktu pelaksanaan ya, waktu hadiah, rute, kemudian yang kedua, kenapa memilih musik jazz itu? Terima kasih. Waktu pelaksanaannya itu hari Sabtu, tanggal 31 Agustus. Ya, jadi kita menyesuaikan dengan beberapa kalender kegiatan serupa. Karena tanggal 25 itu sudah ada di Bali. Sebelumnya juga ada di beberapa tempat seperti Jakarta, Prambanan, dan kota-kota lainnya. Jadi saya kira kita harus ambil kesempatan depan memanfaatkan momentum ini. Kemudian kalau masalah hadiah nanti Pak Astiga ya, kalau dari Dispora yang akan menjelaskan hadiah. Yang pasti kita memberikan uang pembinaan setelahnya bagi potensi-potensi terbaik NTT, termasuk juga kita mengingat para legenda kita ya. Mereka dulu sudah mengharumkan nama NTT baik di level nasional maupun internasional. Kemarin diadakan kegiatan semacam fundraising ya, charity, dan respon dari para peserta itu ternyata sangat baik, sehingga fundraising ini hasilnya akan kita sumbangkan kepada para legenda tersebut ataupun keluarganya. Kemudian kenapa jazz? Ya kita kan sudah sering mendengar lagu tipe yang lain, sekali-kali jazz. Jadi ya ini untuk membuat bukan juga berbeda. Dan saya yakin sekali selera masyarakat NTT itu sangat baik, termasuk menerima jazz juga sebagai salah satu musik yang potensi jazz itu saya sudah dengar di beberapa kafe, di beberapa kegiatan itu sangat tinggi. Jadi ini yang menjadi salah satu pertimbangan kita mengundang legenda musik jazz official Indonesia Krakatau dari Jakarta untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Indonesia. Ya, Pak. Berapa UMKM yang dilibatkan dalam summit? Nanti akan ada UMKM binaan, baik dari Indonesia, dari NTT, dan juga dari Penasda, ya, itu sekitar 103 atau 105 ya, Pak Asisten. Pak Penjawat, ya. Rute larinya 5 kilo dan 10 kilo. Kita start di sini ya, dan finish juga di sini. Rutenya, Pak Asisten 3 ya. Izin Bapak Pejabat. Jadi rutenya start finish di depan kantor gubernur. Kenapa di depan kantor gubernur? Karena ada ikon yang luar biasa. Gedung Sasando ini yang menjadi ikon, juga menjadi ikon yang biasa di nasional maupun internasional. Rutenya itu start dari sini, dia terus ke jalan Bapak Bib Alexander Palong, terus dia putar di depan Amnos, balik itu 5 km, 10 km dia terus sampai ke bundaran PU, tidak putar bundaran, dan kita ada rekayasa lalu lintas di sana, langsung putar di sebelum bundaran langsung kembali dia lewat Transmart terus balik ke sana, kembali ke Semantiga, masuk di
finish kembali ke halaman kantor. Terima kasih. Sudah jelas semuanya ya. Mohon dukungan dari teman-teman media semua untuk memblast berita ini sehingga respon masyarakat pun akan positif. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selain menggali potensi-potensi atletik yang ada di Nusa Tenggara Timur, juga untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan kita harapkan pada akhirnya nanti akan ada pergerakan ekonomi karena melibatkan UMKM dan juga masyarakat. Tadi seperti disampaikan, begitu mereka tiba, apakah itu di airport atau di pelabuhan, perlu transport, kemudian perlu penginapan, perlu makan, perlu minum, dan juga membeli souvenir. Ini yang kita harapkan akan ada multiplier effect terhadap perekonomian. Terima kasih. Salam olahraga jaya, salam jaya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita akan ikuti bersama launching pengembangan koordinasi untuk legenda atletik Nusa Tenggara Timur atas nama Wilinci Alsumbai, Katarina Yasinasi, dan almarhum Eduardus Nabeloni. BD Pertiga ini merupakan legenda atlet yang pernah mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional bahkan internasional. Launching penggalangan ini sebesar Rp20.240. Launching ini akan dilakukan oleh para pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan cara scan kris melalui handphone. Dan silakan Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur telah meluncing penggalangan dana. Berikan aplaus yang meriah untuk launching penggalangan dana bagi legenda atlet Provinsi Nusa Tenggara Timur.